Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rismiati SPDSD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Binangun 1 Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Yo. Ya, selamat siang Pak Suratman dan Bu Radio. Selamat siang, Ibu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana hari ini kabarnya Pak Ratman dan Bu Radio? Alhamdulillah. Baik, Ibu. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktik coaching bersama. Namun sebelumnya mohon izin saya nanti akan berperan sebagai pengamat ya, dan Pak Suratman sebagai coach dan Bu Rajim sebagai coaching. Di mana nanti kita melaksanakan praktik coaching sesuai dengan alur kita. Untuk waktu saya sebelumnya serahkan kepada Pak Suratman dan Bu Rajim. Monggo. Oke. Terima kasih Bu Riris. Segera kita mulai di Bu Rara. Siap. Oke. Ini Bu Rara, hari ini alhamdulillah sesuai dengan kemarin kita ketemu dan bersepakat hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching. Sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Ibu Rara. Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, baiklah Pak Ratman. Untuk pertemuan kali ini, saya ingin menyelesaikan masalah yang ada di dalam diri saya, dalam pikiran saya yang terjadi ini di pembelajaran saya, kegiatan belajar. Iya. Jadi Bu Rara ingin menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Kemudian menurut Bu Rara ukuran dari keberhasilan sesi kita hari ini itu apa? Ya, jadi nanti yang saya inginkan sesuai indikatornya itu yang ingin saya capai nanti ini kan ada satu anak yang sering tidak berangkat ketika pelajaran matematika, Pak. Gitu. Jadi ingin saya nanti bisa menemukan solusinya. Iya, supaya anak tersebut rajin berangkat, kehadirannya penuh pada saat pelajaran matematika, Pak. Berarti itu tidak berangkat saat pelajaran itu saja, Ibu? Iya, pernah berangkat, cuma kan seringnya itu tidak berangkat. Tidak berangkat, begitu, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian berarti fokus dari tujuan kita fokus pada tujuan sesi kita berdiskusi pada siang hari ini. Menurut Ibu fokusnya mau apa nih? Jadi nanti saya inginnya anak tersebut selalu hadir ya dalam pelajaran. Mungkin ada sesuatu yang yang penyebabnya itu yang ini saya masih belum bisa menemukan penyebabnya kenapa dia itu. Kenapa dia itu jadi saya seperti bingung itu, sendiri, ya. Pak. Ya mudah-mudahan ini nanti kita temukan ya Bu ya. Terus berikutnya Bu Rara yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan Ibu tadi menyampaikan permasalahan yang Ibu hadapi terkait dengan anak yang tidak sering tidak berangkat itu kalau pembelajaran matematika. Nah ini Bu kaitannya dengan tugas Ibu sekarang sebagai seorang guru. Kira-kira yang sangat penting saat ini dari hidup Ibu, terutama Ibu saat ini adalah sebagai seorang guru itu apa? Ya, saya ini sebagai seorang guru inginnya kan memajukan pendidikan. Otomatis fokusnya kalau di dalam kelas itu pembelajarannya lebih bermakna, lebih bisa diterima oleh murid dengan baik, dan murid juga bisa mengikutinya.
dan mereka enjoy menikmati. Iya, menikmati pembelajarannya seperti itu, sehingga masuk ke dalam pikirannya dengan baik karena mereka menikmati. Iya. Seperti itu. Harapan ibu mereka materi pembelajaran itu masuk dengan sendirinya ya. Iya. Artinya alami masuk tanpa anak-anak itu bisa menikmati benar-benar pembelajaran yang sedang dilaluinya gitu. Iya, Terus Pak. Begini Pak, gini. kalau matematika kan seringnya anak-anak itu kayak semacam takut ya. Oh, iya. Nah mungkin dari takut itu mereka akhirnya ada yang sampai tidak berangkat, kadang sering ke belakang, iya. Karena mungkin nervous betul. nervous dan dia merasa sudah minder dulu. Iya, sebelum itu akhirnya mungkin dari situ saya ambil kesimpulan kalau anak tersebut itu ya semacam takut, iya. Jadi ya, karena memang yaitu reaksi ketika orang takut biasanya dia suka ke belakang. Iya. Dialami juga itu ya. Dulu. Terus yang berikutnya kalau misalnya itu kadang juga tidak berangkat, tapi kalau yang tidak berangkat ini biasanya anaknya yang sudah kebangetan gitu ya. Iya, sudah itu. Ya sudah level itunya tertinggi mungkin. Terus ibu yang saya tanyakan lagi, ketika mengadakan pembelajaran, apalagi tadi ibu sudah menceritakan terkait permasalahan itu hambatan apa yang ibu rasakan saat itu? Hambatannya yaitu anak belum bisa mengikuti semua lah ya pelajarannya, terus anak yang merasa kesulitan. Jadi mereka nilainya masih rendah. Mungkin yang sering tidak berangkat itu nilainya tambah lebih di bawah lagi, maksudnya di bawah mereka yang sudah biasa. Tapi tentunya ada 1 atau 2 anak yang nilainya sudah maksimal, sudah bagus ya. Terus kaitannya dengan hambatan dan permasalahan tadi yang sudah ibu sampaikan, tentu Bu Rara sudah merumuskan ataupun mungkin sudah menginventarisir solusi-solusi yang kira-kira akan ditempuh Bu Rara. Ya. Terpikir enggak solusi apa saja yang sudah ibu inventarisir untuk mengatasi ini? Jadi kalau yang saya pikir ini mungkin pembelajarannya saya masih kurang menarik, kurang menarik. Kemudian belum menggunakan berbagai macam mungkin media. Kemudian ini satu lagi kayak penilaiannya itu. Penilaiannya. Iya, penilaiannya mungkin dibuat berjenjang gitu kayak. Oh, artinya yang iya, sesuai dengan kemampuan. Sudah kemampuan. Iya, jadi mungkin saya harus melakukan pelajaran itu berdiferensiasi itu solusinya. Iya, jadi mereka bisa belajar sesuai dengan tingkat penguasaan, kesiapan belajar mereka. Itu mungkin seperti itu ya Pak. Ya, jadi pembelajaran berdiferensi yang ingin ibu lakukan itu berdasarkan dengan kesiapan belajar ya. Betul sekali, misalnya belajar setiap anak soalnya beda ini. Iya, kan ada yang sudah menguasai, ada yang belum. Mungkin kalau yang sudah menguasai diberikan soal dengan level agak tinggi, mungkin levelnya sudah box ya, soal box. Terus ini yang soal level 2 mungkin kalau yang masih belum menguasai level 1 gitu mungkin ya. Iya. Baik Bu Rara, terus menurut Bu Rara ini konsekuensi apa yang terjadi dari setiap solusi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rara? Jadi konsekuensi yang mungkin nanti akan dilaksanakan pembelajaran berdiferensi itu pastinya saya membutuhkan banyak waktu nih Pak untuk membuat rencananya yang lebih mencakup semua kebutuhan kesiapan murid. Jadi saya harus membuat analisisnya juga ini kebutuhan belajar, profil belajar otomatis waktunya tentunya lebih panjang ya, lebih panjang untuk mempersiapkan satu harinya itu satu pembelajaran tersebut. Terus mungkin masih ada yang lain? Mungkin medianya tadi itu yang diferensiasi. Iya itu merumuskan tadi ya untuk FVP-nya yang butuh waktu. Menyiapkan media ini butuh waktu sama. Iya. Medianya otomatis lebih banyak. Iya, jadi otomatis ke situ juga karena medianya juga tergantung disesuaikan dengan ini ya kebutuhan anak tadi yang tersebut. Ibu sampaikan terkait dengan level ini ya, level penguasaan materi ya. Jadi semuanya betul-betul bertingkat berjenjang.
sesuai profil belajar murid Ya, tersebut. terus saya lanjutkan Ibu Ya. Rara. Dari skala 1 sampai dengan 10 terkait posisi Ibu nih dengan permasalahan yang sedang Ibu hadapi, ini Ibu, menurut Ibu sekarang pada posisi berapa ya? Kayaknya masih 6 loh Pak. Masih 6 ya? Iya. Soalnya masih Ini, untuk medianya juga Belum. iya masih di depan lah Pak. Iya, Itu berarti iya masih- menjelaskan. Masih Ibu konvensional ya, iya, ceramah konvensional. ceramah bervariasi. Betul sekali. Iya. Iya. Ya mungkin seperti itu. Iya, masih 6 ya. Terus ini rencana Bu Rara nanti pengen sampai skala berapa nih? 9 dulu Pak. 9 Kalau dulu. 10 mungkin ya Iya. terlalu sempurna. Terlalu sempurna ya. Iya. Iya. Oke. Terus ini Bu, untuk mencapai tadi skala yang diharapkan Ibu untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran, ini Ibu akan memprioritaskan apa dulu ini untuk mencapai tujuan? Yang mau diprioritaskan apa ini? Ya, yang diprioritaskan otomatis waktu Waktu, ini. ya. Otomatis waktu harus Iya, benar-benar dipersiapkan. Diplot, ya. Iya, diplot. Soalnya juga kegiatan yang lain juga banyak Pak. Iya, Sehingga iya. saya juga harus benar-benar bisa membagi waktu Iya. seperti itu untuk menyusun RPP tersebut untuk Iya, iya. pelajaran yang berdiferensiasi yang pastinya kontennya lebih lengkap, lebih Iya. lengkap Ya, seperti itu. termasuk juga nanti menyiapkan media tadi yang Iya, disampaikan. medianya juga lebih Iya. lengkap lah. Iya, iya. Terus itu Bu, sekarang mungkin ada strategi khusus nih yang sudah Ibu rumuskan ini untuk mencapai tujuan itu. Strateginya, Hmm, ya strateginya mungkin pertama itu tadi saya ingin menganalisis dulu lah, Iya, ya. iya. Iya, jadi setiap ini kemarin kan belum pernah saya analisis, cuma Untuk taunya kebutuhan, ini pinter, iya. ini pinter, Iya. ini belum, ini yang sering tidak Iya. berangkat itu otomatis di bawahnya Iya, lagi. berarti nanti Ibu Iya. ini ya, Ibu identifikasi yang Heeh. mana yang sudah menguasai, mana Iya. yang sedang, penguasanya tinggi, sedang, rendah gitu ya. Betul sekali, mungkin yang prioritas Iya, itu itu dulu. di Heeh. strategi Ibu seperti itu ya, Heeh. mengklasifikasi siswa berdasarkan tingkat kemampuan. Betul sekali. Terus dari yang Ibu sampaikan tadi, ukuran sukses dari rancangan aksi yang Bu Rara rumuskan apa? Ukurannya berarti saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut dan hasil belajarnya diharapkan meningkat. Iya. Seperti itu Pak. Terutama tadi anak yang tidak berangkat jadi Iya, mau berangkat ya. mungkin karena Tadi ada kan yang apa sih tidak- disampaikan ini anak tidak mau berangkat ini. Iya, anak itu juga Sering nanti tidak- jadi sering tidak semangat berangkat, lagi jadi semangat. dan hadir penuh Hadir. untuk kegiatan matematika. Kemudian ini Bu, tadi Bu menyampaikan tentang hambatan-hambatan. Nah, langkah antisipasi apa nih yang Ibu Rara lakukan agar hambatan-hambatan tadi bisa teratasi? Untuk hambatannya ya, misalnya untuk menyiapkan berbagai media mungkin ya, saya nanti ini antisipasinya akan minta bantuan rekan sejawat. Oh iya, Iya, untuk jadi- membantu ini ya. Iya, biasanya kan kalau guru wanita perempuan Iya, dia itu iya. untuk upload seperti apa bawa pernah itu Iya, banyak bawa macam-macam. pernah, iya, iya. Pastinya repot lah, Iya, biasanya iya. terutama dibantu oleh guru yang laki-laki. Iya. seperti itu. Oke. Saya lanjutkan Ibu. Kita sudah berdiskusi panjang kali lebar nih, Iya. matematik ya panjang Iya, kali betul. lebar terkait materi diskusi kita sore ini. Nah, kira-kira kesimpulan apa nih yang Ibu sudah dapat dari sesi coaching kita hari Iya. ini? Jadi alhamdulillah dari kegiatan bersama kita nih Pak Ratman, akhirnya saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi anak tadi yang sering tidak berangkat Iya. ketika pembelajaran matematika dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut Pak. Oh iya, berarti Iya, jadi- langsung Ibu underline ya tadi Iya, ya, intinya. akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menganalisis Dengan kebutuhan kebutuhan belajar belajar siswa siswa. terlebih dahulu. Iya. Terus pertanyaan berikutnya ini Ibu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan aksi atau perbaikan pembelajaran di kelas kurang? Ya, jadi saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu tentunya butuh persiapan yang lebih panjang ya, sehingga saya paling melaksanakannya itu butuh waktu juga untuk mempersiapkannya sekitar seminggu mungkin. Seminggu ya, komitmen itu seminggu ya. Iya, soalnya baru juga sih Iya, ya. iya. Saya- Pembelajaran berdiferensiasi kita kan ini juga sebuah ilmu baru yang masih
perlu kita kaji bagaimana penerapannya, kemudian efektivitasnya seperti apa, dan terutama pemahaman kita ini yang Betul ya, sekali. ya, Ternyata masih banyak guru yang belum paham paham juga. ya. Termasuk saya juga Ya. baru Ya. mulai paham lah, Ya. Pak. Terus Ibu terkait lagi nih dengan Ibu akan melakukan aksi ini, tentu Bu Rara akan melibatkan banyak pihak nih. Tentu. Yang sudah Ibu pikir pihak-pihak mana ini yang akan dilibatkan oleh Bu Rara? Iya, untuk rencana tadi ya, Iya, saya iya. akan melibatkan satu kepala sekolah saya Iya, terutama kepala sekolah. Yang kedua, itu tadi rekan sejawat saya yang nanti terutama yang laki-laki, tapi bisa juga yang Iya, perempuan, iya. untuk membantu mempersiapkan Kebutuhan. segala kebutuhan untuk persiapan Media. medianya Iya, itu, iya. Pak. Jadi saya bisa minta pendapat juga Iya. dengan teman untuk penentuan medianya. Iya. Nah, ini saya sudah akan tiba pada pertanyaan terakhir ini, Bu. Oke. Ini kan tadi sudah ada nih rencana dari identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir ini, Bu. Kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan tindak lanjut terkait hasil diskusi kita sesi ini? Ya, mungkin untuk rencana ini ya, saya kan ini dipersiapkan. Insya Allah saya akan melaksanakan mulai Senin depan. Senin depan. Oke. Oke, mudah-mudahan segera ya Bu, karena Iya. ini kan ibaratnya tadi Harus yang Ibu segera. ya, harus segera Hujan. ya. Hujan. Iya. Karena anak kalau tidak sampai berangkat nanti takutnya ini akan dicontoh anak lain. Bu. Betul sekali. Takutnya Iya. seperti itu, Pak. Akhirnya jadi penyakit menular ini untuk teman-teman yang lain. Mudah-mudahan nanti dengan perencanaan Ibu untuk memperbaiki pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid terkait dengan tadi ya perbedaan penguasaan materi ini akan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu saja Bu untuk hasil coaching kita hari ini. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan rencana Ibu, Senin yang akan datang kita sudah bisa mengadakan sesi tindak lanjut. Terima kasih Bu Rara. Mohon maaf Terima kasih, segala Pak. kekurangan saya. Terima kasih. Sudah Bu Terima Lilis? kasih, luar biasa sekali praktek coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Suratman dan Bu Radia. Tadi saya sudah sedikit mencatat apa yang sudah kalian atau panjenengan berdua berbincangkan mengenai permasalahan yang tadi didapati oleh Bu Radia tentang pembelajaran ya. Tadi matematika ya. Iya. Tadi untuk Pak Suratman ya. Ini tadi indikator nih Pak, mengenai indikator. Nah, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu tadi apa ya Pak? Kalau Pak Iya. Suratman mengetahui. Indikator ketercapaian yang saya harapkan dari Bu Rara selaku uji adalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tadi Bu Rara sudah menjawab dengan jelas dan lugas pertanyaan-pertanyaan saya, dan ini sudah sesuai dengan harapan saya. Iya, ini juga tadi apa yang sudah dilakukan itu tadi juga sudah sesuai dengan alur kita ya, sudah lengkap tadi, sudah memuat tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, terus selanjutnya ini Pak Suratman. Iya. Pak Suratman ini fokus kepada area yang dikembangkan itu apa ya, berdasarkan hasil tadi percakapan dengan Bu Radiam itu? Iya. Fokusnya tadi kan saya ke ini Bu, ke apa namanya? Kepada prioritas saya itu untuk Bu Rara pada kemampuan ataupun untuk Itu ya, memperbaiki tadi ya, untuk memperbaiki pembelajaran media-media itu dengan media-media. Iya, betul sekali. Dan tadi disampaikan oleh Bu Rara rincian-rincian untuk solusinya sudah sangat jelas Bu. Iya, Sehingga tadi sudah bertahap harapan ya. saya nanti Bu Rara ketika pada rencana tindak lanjut ini bisa diimplementasikan dan sesuai dengan harapan atau tujuan yang tadi dirumuskan. Iya, tadi catatan saya juga ini
antara coach dan coach itu sudah benar-benar sudah mengikuti alur kita. Pak Ratman sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga Bu Radium itu sudah melakukan sesuai dengan alur yang sudah semestinya. Seperti itu sudah sangat luar biasa. Terus untuk selanjutnya nih Pak Suratman, kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan? Kalau tadi kan Pak Suratman? Untuk praktik coaching selanjutnya itu kira-kira Pak Suratman akan mengembangkan kompetensi apa lagi nih Pak Suratman untuk coaching yang akan datang? Ya, artinya di coaching yang akan datang saya berharap saya akan merumuskan terkait kompetensinya. Iya, kan tadi ada 3 ya, tadi pertanyaan berbobot, kemudian yang kedua menghadirkan pendengaran aktif, kesadaran penuh. Yang akan saya kembangkan nanti, saya cukup 1 kompetensi lagi, Bu. Iya, apa itu Pak Suratman? Ini kehadiran penuh. Oke, kehadiran penuh saja. Penuh ya. Kehadiran penuh. Kenapa saya memilih kompetensi ini? Ya. Agar Bu Rara nanti lebih fokus lagi di dalam melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada sesi yang kedua. Oh begitu. Jadi ya. Harapan saya apa yang sudah dirumuskan pada sesi 1 ini nanti akan benar-benar fokus, dan pelaksananya di sesi 2 itu bisa lebih maksimal, sehingga solusi yang dirumuskan itu berhasil sesuai dengan apa yang diekspektasi dari Bu Rara. Iya, berarti berkesinambungan ya, bisa dibilang dari sesi 1 ke sesi 2. Iya, dari kompetensi yang pertama itu mengajukan pertanyaan berbobot, dan untuk coaching yang selanjutnya yaitu Pak Ratman akan menghadirkan kesadaran penuh atau present. Ya, baiklah, terima kasih sekali Pak Suratman dan Bu Radia, mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan di praktik coaching yang akan datang kita akan lebih sempurna lagi, bisa seperti itu, bisa lebih baik lagi, dan bisa memberi manfaat untuk rekan-rekan kita semua. Kurang lebihnya hanya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.